Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita udah belajar tentang lumayan banyak ya, belajar kulit-kulitnya lah, tentang persamaannya tuh kayak gimana, terus saldo-saldonya juga kalian udah belajar ya. Sekarang kita akan belajar tentang penjurnalannya. Gimana sih menjurnal di akuntansi pemerintah daerah? Ini baru part awal aja, karena materinya agak susah, jadi aku nggak akan langsung ngasih kalian materi banyak-banyak. Ini materinya cuma materi awal banget, biar kalian tahu gitu ya. Oke, jadi tolong perhatikan baik-baik. Oke, penjurnalan di akuntansi pemerintah daerah. Jadi penjurnalan di akuntansi pemerintah daerah itu ada dua. Yang pertama itu ada jurnal finansial, yang kedua ada jurnal pelaksanaan anggaran. Jadi kalau kalian ngejurnal di akuntansi pemerintah daerah, itu nanti kalian akan membuat dua jurnal, teman-teman. Kalian akan membuat dua jurnal. Yang pertama itu adalah jurnal finansial, yang kedua itu ada jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, jurnal finansial itu sendiri dicatat pada saat kondisi seperti apa. Nah, jurnal finansial sendiri dicatat pada saat kondisi dimana transaksinya itu, ketika memang kita sudah melakukan transaksi maka dicatat gitu. Walaupun transaksinya itu kita belum menerima uangnya atau kita belum mengeluarkan uangnya, maka itu tetap kita catat di jurnal finansial. Jadi semua transaksi itu dicatat di jurnal finansial ya. Kalian bisa lihat di sini pencatatannya berdasarkan basis akrual. Basis akrual itu artinya adalah basisnya beban. Jadi semua pencatatan, pokoknya semua transaksi dicatat di jurnal finansial. Apapun itu dicatat semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran, ini tidak semua transaksi dicatat, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini pencatatannya berdasarkan basis kas. Basis kas artinya hanya transaksi yang berhubungan dengan kas yang akan mempengaruhi jurnal pelaksanaan anggaran. Aku ulangin ya. Hanya transaksi yang dia itu mempengaruhi kas yang akan mempengaruhi jurnal pelaksanaan anggaran, atau jurnal pelaksanaan anggaran akan dicatat ketika ada transaksi yang mempengaruhi kas. Berbeda dengan jurnal finansial tadi ya. Kalau jurnal finansial atau jurnal finansial itu semua transaksi dicatat, walaupun dia tidak mempengaruhi kas kita secara langsung, tapi dicatat gitu ya. Itu bedanya. Oke, sekarang biar kalian lebih jelas, aku akan kasih kalian contoh soal. Coba kalian perhatikan baik-baik contoh soalnya. Nah, kalian lihat di sini. Pada tanggal 1 Januari 2020, pemerintah DKI Jakarta menerbitkan surat ketetapan pajak daerah yang disingkat dengan SKPD berupa pajak restoran sebesar 10 juta. Nah, di sini dia bilang bahwa dia baru menerbitkan ya, teman-teman ya. Berarti dia belum menerima uangnya. Ketika dia baru menerbitkan dan belum menerima uang, berarti dia tidak akan mempengaruhi kas, karena kita tidak menerima uang ataupun mengeluarkan uang. Kas akan berpengaruh ketika kita menerima uang atau mengeluarkan uang ya. Tapi di sini kita nggak ada kata-kata menerima uang ataupun mengeluarkan uang. Jadi kalian bisa lihat di sini jurnal pelaksanaan anggarannya tidak dicatat. Ya, kalian bisa lihat di sini dia tidak dicatat. Kenapa? Karena dia tidak mempengaruhi kas. Ya, kita tidak menerima uang ataupun kita tidak mengeluarkan uang. Jadi yang kita catat hanya jurnal finansialnya. Jurnal finansialnya seperti apa? Karena kita baru menerbitkan, artinya kita baru
memberitahu ke orang bahwa kamu punya utang nih ke saya gitu berupa pajak. Kamu punya utang ke saya berupa pajak, nanti bayar ya gitu. Berarti orang punya utang ya kita ya. Si pemilik restoran itu punya utang kita. Nah, kalau orang utang kita namanya adalah piutang ya. Maka piutangnya di sini bertambah. Piutang bertambah di mana? Masih ingat ya? Piutang bertambah itu di debit. Karena dia termasuk kategori harta. Harta bertambah di debit ya. Jadi piutangnya di debit sebesar 10 juta. Nah, kreditnya apa? Kreditnya pendapatan. Kenapa? Karena kan pajak itu pendapatan daerah ya teman-teman ya. Pajak itu pendapatannya pemerintah. Jadi ditulis di sini kreditnya pendapatan pajak restoran LO. LO itu laba operasional. Bertambah, pendapatan bertambah di kredit senilai 10 juta. Oh ya, jadi untuk jurnal finansial pendapatannya ini namanya pendapatan laba operasional ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian mau masukkan pendapatan di jurnal pelaksanaan anggaran, maka nanti pendapatannya adalah pendapatan LRA gitu. Jadi di pemerintah daerah itu pendapatannya ada dua teman-teman. Ada pendapatan LO dan pendapatan LRA. Pendapatan LO itu untuk di jurnal finansial dan pendapatan LRA itu untuk di jurnal pelaksanaan anggaran. Paham ya? Karena di sini kita masukinnya ke jurnal finansial, maka pendapatan pajak restorannya di sini adalah belakangnya LO. Tapi kalau misalnya kita masukinnya di jurnal pelaksanaan anggaran, berarti pendapatan pajak restorannya belakangnya bukan LO tapi LRA gitu ya. Jadi untuk jurnal finansialnya nomor 1, piutang pajak daerah di debit, pendapatan pajak restoran LO di kredit senilai 10 juta. Oke, untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak dicatat. Oke, kita next ke nomor 2. Soal kedua, kalian bisa lihat di sini. Pada tanggal 10 Januari 2020, pemilik hotel membayar pajak restoran kepada bendahara penerimaan SKPD sebesar 10 juta yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi di awal kan ini pemerintah baru menerbitkan ya, ibaratnya itu baru nagih utangnya. Pemerintah baru nagih utangnya di tanggal 1 Januari. Ya. Lalu di tanggal 10 Januari ini pemilik hotelnya bayar. Dia bayar nih di sini. Pemilik hotel. Bentar. Di sini dia bilang pemilik hotel membayar. Ya. Membayar pajaknya. Nah, ketika pemilik hotel membayar pajaknya, maka kita bisa berarti kan kita itu dapat duitnya kan? Karena kamu utangin teman, terus teman kamu bayar, berarti kamu dapat duitnya kan? Ya kan? Berarti kamu dapat duitnya, berarti kamu dapat kas di sana. Nah, berarti kan transaksinya mempengaruhi kas ya. Maka di sini nanti kita akan menggunakan dua jurnal. Ada jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Berbeda tadi sama yang ini. Yang ini kan kita nggak dapat kas atau kita nggak mengeluarkan kas ya, makanya jurnal pelaksanaannya tidak dicatat. Tapi ini nanti jurnal pelaksanaan anggarannya dicatat karena kita dapat uang di sini. Ya, pemilik hotel membayar pajaknya berarti kita dapat duit. Jadi kas kita bertambah ya. Kita tulis di sini di debit kas bendahara penerimaan. Tulisnya yang lengkap ya teman-teman. Kalau misalnya kalian dapat uang di pemerintah daerah, kalau misalnya kalian dapat uang dari orang, kalian dapat uang dari siapapun itu gitu. Kalau misalnya kalian kerja di pemerintah daerah, kalian tulisnya ini kas bendahara penerimaan. Berbeda nanti kalau misalnya kalian mengeluarkan uang. Kalau misalnya kalian mengeluarkan uang, berarti namanya bukan kas bendahara penerimaan, tapi namanya adalah kas bendahara pengeluaran. Jadi harus ditulis lengkap ya. Jangan kalian tulis kas aja kayak misalnya kalian tulis di jurnal biasa. Karena ini jurnalnya pemerintah, jadi kalian tulis harus lengkap gitu. Jadi kalian tulis di sini di debit kas bendahara penerimaan.
ya, karena kasnya bertambah kan, jadi kas bendahara penerimaan di debit senilai 10 juta. Lalu karena teman kamu udah bayar utangnya ke kamu, jadi piutangnya dia harus berkurang. Piutang berkurang di kredit ya. Jadi piutang pajak daerahnya berkurang senilai 10 juta di kredit. Itu untuk jurnal finansialnya. Lalu untuk jurnal pelaksanaan anggarannya, maka untuk tanggal 10 Januari 2020 kas yang di jurnal finansial itu akan berubah menjadi perubahan sal. Perubahan sal ini mengikuti kas ya teman-teman ya. Kalau di jurnal finansial kasnya itu di debit, maka nanti perubahan salnya di jurnal pelaksanaan anggaran itu di debit gitu ya. Oke. Nah, kreditnya adalah pendapatan pajak daerah. Nah, seperti yang aku bilang ya, kalau di jurnal pelaksanaan anggaran pendapatannya adalah LRA. Tapi kalau di jurnal finansial pendapatannya LO. Ya, berbeda ya. Jadi kita bisa tulis di sini pendapatan pajak daerah itu LRA. Atau kalian bisa tulis juga di sini pendapatan pajak restoran pun boleh ya, sebesar 10 juta gitu ya. Paham ya untuk soal 2. Oke, kita lanjut soal 3. Oke, soal 3 kalian bisa lihat di sini. Pada tanggal 31 Januari 2020 bendahara penerimaan SKPD menyetor pendapatan pajak restoran sebesar 10 juta ke rekening kas daerah. Nah, setelah dia menerima uangnya, si bendahara penerimaan SKPD-nya ini menerima uangnya, lalu dia wajib menyetorkannya ke rekening kas daerah. Ya. Nah, di sini dia menyetorkannya itu tanggal 31 Januari. Maka kalian tulis di sini tanggalnya jangan lupa 2020 31 Januari. Lalu jurnalnya gimana? Jurnalnya ini kita hanya memakai jurnal finansial ya. Walaupun di sini ada kata-kata kas, tapi kalau misalnya kita mau menyetor ke rekening kas daerah, maka jurnal pelaksanaan anggarannya itu tidak dicatat ya. Kalau misalnya kita menyetor ke rekening kas daerah. Berbeda kalau misalnya yang nerima itu adalah bendahara penerimaan SKPD, jurnal pelaksanaan anggarannya masih ditulis ya. Tapi kalau ini karena kita mau menyetor ke rekening kas daerah, maka jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ditulis gitu ya. Oke, kita tulis di sini berarti kita pakainya jurnal finansial karena kita menyetor uang. Di sini kita menyetor uang, berarti uang di bendahara penerimaan itu pasti berkurang ya. Berarti otomatis kas kita berkurang. Kas bendahara penerimaan berkurang di sisi kredit, maka di debitnya adalah RKPPKD ya. RKPPKD di debit sebesar 10 juta gitu ya. RK itu rekening ya, rekening penerimaan pendapatan kas daerah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 kalian bisa lihat di sini. Pada tanggal 31 Januari bendahara penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran uang muka pajak restoran untuk 1 tahun ke depan. Nah, di sini kasusnya beda ya teman-teman ya. Di sini dia membayar uang muka. Kalian bisa lihat di sini, dia membayar uang muka. Dan si bendaharanya menerima kas. Kalau bendaharanya menerima kas berarti ini terjadi 2 pencatatan, yaitu jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Karena dia mempengaruhi kas di sini ya. Jadi jurnal pelaksanaan anggaran pun akan ikut ya. Nah, di sini dia bayar uang muka pajak restoran secara tunai untuk 1 tahun ke depan, maka kasnya pasti bertambah
kas bendahara penerimaan bertambah di sisi debit sebesar 120 juta. Lalu kita mendapatkan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di mukanya adalah 120 juta di sisi kredit. Lalu untuk jurnal pelaksanaan anggarannya adalah perubahan sal. Ingat ya, perubahan sal itu mengikuti kas. Jadi kalau kasnya di debit berarti perubahan salnya di debit sebesar 120 juta. Nah, di kreditnya adalah pendapatan pajak restoran LRA. Jangan lupa ya. Ini LRA. Sebesar 120 juta. Gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal kelima. Soal kelima di sini pada tanggal 1 Februari 2020 bendahara penerimaan SKPD menyetor pajak restoran. Nah, dia menyetorkan ke rekening kas daerah. Tadi aku bilang kalau misalnya dia menyetorkan ke rekening kas daerah berarti jurnal pelaksanaan anggarannya tidak dicatat. Bisa kalian lihat di sini dia tidak dicatat ya. Oke. Kalau menyetorkan berarti gimana? Menyetorkan kan otomatis kas bendahara penerimaannya pasti berkurang ya. Senilai 120 juta, lalu di debitnya adalah RK PPKD sebesar 120 juta. Ya, sampai sini paham ya? Oke, soal terakhir. Soal terakhir kalian bisa lihat di sini pada tanggal 1 Februari 2020 bendahara penerimaan SKPD menerima surat perintah pencairan dana atau disingkat SP2D untuk uang persediaan sebesar 10 juta sesuai dengan respon atas surat permintaan pembayaran uang persediaan atau disingkat SPPUP yang diajukan kepada pengguna anggaran atau PA. Pengajuannya melalui pejabat penatausahaan keuangan atau PPK SKPD. Pejabat penatausahaan keuangan itu disingkat PPK, SKPD itu surat ketetapan pajak daerah ya. Dan surat perintah membayar uang persediaan atau SPMUP yang diajukan oleh PPK SKPD kepada Badan Umum Daerah atau BUD. Oke, ini memang agak panjang, tapi intinya adalah di sini si bendahara penerimaan ini menerima surat pencairan dana untuk uang persediaan. Jadi si bendahara penerimaan ini akan menerima uang dari siapa? Dari dari dia akan menerima uang dari Badan Umum Daerah. Gitu ya, dia akan menerima uang. Jadi karena dia menerima uang, ketika dia menerima surat pencairan dana berarti dia akan menerima uang ya teman-teman ya. Nah, karena dia menerima uang berarti kasnya bertambah. Kas bendahara penerimaan bertambah senilai 10 juta di debit. Nah, yang tadi yang udah kita setorkan berarti balik lagi ya kan jadi nggak jadi nyetorin ya kan, berarti dia akan berkurang di sisi kredit. RKPPKD-nya berkurang di sisi kredit sebesar 10 juta. Nah, kalian masih ingat ya kalau misalnya berhubungan dengan rekening kas daerah, maka jurnal pelaksanaan anggarannya tidak dicatat ya. Maka di sini dia tidak dicatat. Oke. Thank you sampai di sini dulu pembelajaran kita. Aku nggak mau bikin kalian pusing, jadi aku mau step by step aja. Yang penting kalian paham. Kalau misalnya kalian nggak paham, kayak biasa feel free to ask me ya in WhatsApp. I will answer your question if I have time. But aku akan usahakan gitu. Aku akan usahakan jawab chat kalian. Okay? So I know this hard, but aku mohon dipelajarin karena kan siapa tahu kalian nanti akan masuk pemerintahan, jadi ya kalian udah tahu dari sekarang gitu ya. Oke, jangan lupa dicatat ya, dicatat. Terus habis itu
catatannya kalian tulis di Classroom. Aku mohon yang lengkap sesuai dengan pemikiran kalian, terserah mau nyatet kayak gimana gitu. Minggu depan mungkin akan aku buatkan kuisnya ya guys, akan aku buatkan kuisnya untuk latihan kalian. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.